Abang jalanin motornya lelet banget, Intan aja yang cewek nggak selelet abang. Kalau lomba sama Kukang juga pasti abang kalah. Tahu kan Kukang? Kalau nggak tahu coba tonton film Zootopia tuh. Ada di film itu tuh dia, namanya Flash. Aneh sih ya namanya Flash tapi lelet. Atau abang tahu nggak film India yang suka ada adegan slow motionnya itu? Yang lari-lari. Nah, mereka udah pelukan, kelar lari-lari, abang masih di sini aja nggak maju-maju, lelet. Bebelku pada Arsy yang jalanin motor kayak kura-kura. Kami sudah tertinggal jauh dari yang lain. Cerewet, balas Arsy lalu ngegas motornya dengan kencang, membuatku hampir ngejengkang. Aish, bahasa negeri mana itu ngejengkang? Aku menjerit kuat lalu semakin erat memeluk Arsy. Abang, aku tahu kita ini sweet couple, sehidup semati, tapi jangan ngajak aku mati sekarang. Aku masih belum puas natap muka cakep abang. Kamu berisik sekali, ucap Arsy yang sepertinya sudah sangat geram dengan omelanku. Aish, padahal selama ini dia selalu sabar denganku. Baiklah, aku akan diam saja. Aku menyandarkan kepalaku ke punggung Arsy. Lalu mulai diam tak mengoceh lagi. Suka-suka Arsy lah mau jalanin motor kayak gimana. Aku tak mau komentar lagi. Shi, kamu tidur ya? Tanya Arsy. Aku tak menjawab. Shi, jangan tidur sayang, bahaya, ucap Arsy lagi. Aku masih tak menjawab. Kurasakan satu tangannya memegang tanganku yang elok melingkari pinggangnya. Mungkin dia pikir aku tidur beneran kali ya dan takut aku jatuh. Bisa risau juga ya cik abangku ini. Au, sakit sekali badanku. Kuliarkan mata melihat keadaan sekeliling, berharap ada yang mau menolong. Tapi wait, ini di kamar. Bukannya aku lagi dibonceng Arsy? Ya Tuhan, apa aku mimpi? Tapi ini kamar siapa ya? Kok bukan kamarku? Aku coba meloloskan diri dari lilitan selimut. Ish, kenapa aku harus jatuh dengan terbelit selimut seperti ini? Dengan susah payah aku berusaha bangun. Yeay, teriakku saat berhasil melepaskan diri. Akhirnya selimut menyebalkan ini bisa kulepas juga. Gatal sekali ini selimut pakai peluk-peluk segala. Kalau Arsy yang peluk sih tak apa lah ya. Nggak dilepasin juga nggak apa-apa. Gatal sekali Syifa. Aku berbicara sendiri. Aku terkejut saat tanpa sengaja memandang cermin. Aku meletakkan kedua tanganku di pipi, lalu bergumam tentang betapa cantiknya bidadari yang sedang kupandang saat ini. Aish, oke, aku bohong sebenarnya. Aku tak senarsis itu, oke. Aku terkejut melihat pakaian yang menempel di tubuhku sekarang. Baju gamis siapa ini? Teriakku. Sebenarnya bukan gamis sih, kemeja yang ukurannya besar banget kayak gamis, tapi cuma sepaha aja panjangnya. Aku yang mungil ini sampai kelelep kayak gini. Tapi kulihat-lihat lagi, not bad sih. Tapi, sejak kapan aku ganti pakaian? Baju aneh, kamar yang asing. Oh my god, apa aku ada di hotel sedang honeymoon sama Arsy? Jelas gak mungkin. Aku sama sekali gak berpikiran seperti itu sih sebenarnya. Aku yakin aku pasti sedang diculik sekarang. Malah tambah ngaco. Aku kembali memandang cermin. Aku selucu itu ya sampai diculik begini. Tapi kalau ini penculikan, pasti aku sudah terikat sekarang. Aku membelek tubuhku. Gak ada luka, gak ada memar, gumamku lagi. Aku bergerak menuju pintu. Dikunci. Aish, Papa, tolong kakak, Pak, teriakku sambil gedor-gedor pintu. Pintunya dikunci dari dalam, sebuah suara menyadarkanku. Kulihat ada kunci yang menggantung di pintu. Aku coba buka. Terbuka. Wait. Aku menoleh ke arah balkoni kamar. Seseorang sedang bersandar di jendela balkoni sambil memandangiku. Sudah bangun Tuan Putri, nyenyak tidurnya. Aish, dia menyindirku atau apa? Aku ada di mana ini? Bagaimana bisa aku ada di sini? Tanyaku balik. Dia bergerak menuju lemari lalu mengambil handuk dan melemparnya ke wajahku. Mandi dulu sana, arahnya. Aku tak menggubrisnya. Dia belum menjelaskan apapun padaku. Dia pun menarikku duduk di sofa. Kamu tadi tidur di motor abang. Tadi di jalan sudah mulai gerimis. Terpaksa abang bawa kamu pulang ke sini karena ini lebih dekat. Jelas. Kenapa tak bangunin aku? Lagian memangnya aku tidur ya tadi? Tanyaku. Seingatku aku hanya pura-pura tidur saja tadi. Aish, kok jadi beneran tidur sih? Abang dah coba bangunin kamu, tapi kamunya tak bangun-bangun.
tidur mati. Jadinya susah juga tadi turunin kamu dari motor. Ya sudahlah, terus kita di mana sekarang? Di hotel. Di rumah abang. Maksud abang rumah kita. Kamu kan sudah pernah kesini, masa lupa? Katanya sambil ngacak-ngacak rambutku. Aku kan belum pernah masuk kamar abang, jawabku. Oh iya, terus bajuku mana? Kenapa jadi berubah gini? Aku menatapnya curiga. Aku baru teringat sesuatu. Abang ngapain aku? Tanyaku seraya menyilangkan tanganku menutup dada. Dia sudah terkekeh. Otak kotor, cebiknya. Sudah mandi dulu sana. Bajuku mana? Pakai saja gamis itu lagi. Jawabnya sambil menekankan perkataan gamis. Aish, apa dia mendengar semua yang kukatakan tadi? Pasti iya. Mana tadi aku lenggak-lenggok di depan cermin saat melihat-lihat baju baruku ini. Terus adegan aku terlilit selimut itu dia nonton juga nggak ya? Memalukan. Tapi kalau iya, tega sekali dia tak menolongku saat jatuh tadi. Tahu malu. Aku pun segera masuk ke kamar mandi. Hei, tunggu, ucap Arsy saat aku mau menutup pintu kamar mandi. Apaan? Tanyaku sambil mengeluarkan kepalaku di sela pintu. Jangan lupa mandi wajib, ucapnya sambil mengenyitkan mata. Gila, balasku seraya membanting pintu. Ku dengar dia tertawa terbahak. Bahagia sekali ya suamiku itu, awas kau. Selesai mandi tadi, Arsy mengajakku berjamaah maghrib, lalu mengaji sampai masuk waktu isya. Dan sekarang aku sedang berada di dapur rumah Arsy, ralat rumah kami. Arsy tadi marah karena aku salah sebut terus. Aku kan belum terbiasa. Dapur rumah ini cantik sekali. Ngapain aku di dapur? Pakai nanya, perut yang lapar ini tentu saja harus diisi. Jadi sekarang aku di dapur, nonton Arsy masak. Bukan aku tak mau masak, aku cuma takut merusak kecantikan dapur ini dengan skill masakku yang sangat luar biasa. Oke, itu sebenarnya kata-kata halus dari nggak bisa masak. Sudahlah ya, nggak perlu dibahas lagi. Arsy meletakkan masakannya di depanku. Masakannya sih cantik, ada rupa. Tapi boleh dimakan nggak nih? Setelah mengaminkan doa makan yang dibacakan Arsy, aku mulai menyicip masakan Arsy ini. Suka? Tanyanya. Aku mengangkat wajah memandangnya. Suka? Serius? Iya, suka banget. Apalagi saat abang menjilat sisa makanan di bibir abang itu. Seksi, aku suka. Pervert, bukan abang, tapi masakan abang, katanya sambil meluku kepalaku. Ish, dia ini kenapa jadi kayak Intan sekarang, suka meluku kepala. Kalau aku jadi bodoh gimana? Sakit ya, sorry. Dia mengelus kepalaku. Lagian abang minta komentarmu tentang masakan abang. Kamu malah komentari abang. Masakan abang enak, tapi masih kalah kalau dibandingin sama Intan. Jawabku jujur. Intan sama abang seksian siapa? Tanyanya sambil menjilati bibirnya seperti tadi. Pasti sengaja mengusikku tuh. Pertanyaan darinya mengesalkan sekali. Ish, geram. Abang, malam ini kita tidur di sini. Udah kasih tahu mama? Tanyaku. Iya, udah. Jawabnya singkat. Arsy membaringkan tubuhnya di kasur. Sepertinya penat sekali dia. Iseng-iseng aku foto dia yang lagi berbaring. Mukanya gak kelihatan karena ditutupi tangan. Lagi pula aku fotonya dari sofa, jauh. Aku jadikan status WhatsApp dengan caption pacarku tepar. Gak nyampe semenit saja sudah banyak yang chat. Shiva punya pacar, emot kaget, itu dari Ana. Itu pacar atau abang? Kelakuan Jonas aneh-aneh aja. Dari Risa. Kapan pulang ke sini? Dari Intan. Hoax, kata Dani. Sebulan pisah akhirnya bisa tidur pelukan lagi ya, kata Kak Arisha. Istri pertama pulang turut prihatin untuk madu-madumu, ucap Desi. Helmi mengirimkan emot menangis. Kasian sekali dia. Patah hati, kata Theo. Wow, Fafa punya pacar, congret. Itu dari sahabatku Cika. Suami tercintaku itu kau apain sih sampai tepar gitu, kata Jahra. Suami tercintaku katanya. Selesai KKN langsung punya pacar, cinlok ya Fa, kata Jia. Aku senyum-senyum sendiri balasin pesan mereka. Sebenarnya masih ada beberapa pesan lagi sih yang takut tayangin, kebanyakan. Yang gak ku tayangin itu rata-rata teman kuliahku yang kaget karena aku punya pacar. Bahkan ada yang nanya, itu Pak Indra ya? Gila. Makanya gak aku tayangin tadi.
Oh iya, ini si Helmi parah banget ngirim foto selfie ke aku. Lalu nambahin kata-kata di bawahnya. Penampakan pria penyuka istri orang. Dasar sengklek. Shi, kenapa belum tidur? Tanya Arsy. Dia setengah bangun, lalu menyandarkan kepalanya ke ujung ranjang. Aku menghampirinya ke tempat tidur dan berbaring di sebelahnya. Tadi balas chat teman-temanku dulu, jawabku. Dia mengambil ponselku lalu mengotak-ngatiknya, entah apa yang dia lakukan. Abang ngapain? Tanyaku. Bantu balasin chatmu, jawabnya santai. Aish, dia ini. Arsy mengambil ponselnya, dia tiba-tiba mengajakku berfoto. Aish, aku langsung menutup wajahku dengan selimut yang tadi melilitku. Abang membuat status juga dan upload foto barusan ke IG, katanya. Ish, dia ini ikut-ikutan saja. Dia mengupload fotonya yang sedang mencium kepalaku. Sebenarnya mencium selimut sih, karena kepalaku kututupi selimut semuanya. Lagian aku nggak pakai kerudung juga. Paling orang pikir Arsy lagi cium guling itu. Orang badan sama muka nggak kelihatan. Miss her so much, my cute wife. Itu yang Arsy tulis di caption fotonya. Alay sekali ya suamiku. Tapi sweet sih. Soalnya Arsy ini jarang sekali upload foto. Di IG-nya saja kebanyakan foto Arsyad. Fotoku ada sih, tapi nggak kelihatan muka. Kebetulan Arsy ini sepemikiran sama aku. Aku tak suka upload foto yang menampakkan wajah, kecuali fotonya lagi banyakan. Dan Arsy juga nggak suka pamer foto selfieku di medsos. Kecantikanku cuma dia yang punya, katanya. Memangnya aku cantik? Ya tentu saja lah. Siluman narsis sudah merasuk. Keesokan harinya, kami pulang ke rumah mama. Aku pakai baju Kak Arisa yang memang sengaja disimpan di sini jika menginap. Tahu gitu kemarin aku pakai baju dia saja. Arsy ini sengaja kayaknya memakaikanku ke mejanya biar aku terlihat seksi di depannya. Ish, suami siapa sih itu? Arsy kembali ke rumah sakit setelah mengantarku pulang. Di rumah, kulihat Dava sedang tiduran sambil menonton TV. Saat ku dekati, kulihat luka di tangannya. Dia kenapa? Abang, kau kenapa? Tanyaku. Jatuh, jawabnya pendek. Pasti gara-gara ngebut kemarin. Abang tak apa kan? Abang baik-baik saja, lecet dikit doang. Yalah tuh. Abang dah makan belum? Dava menggeleng. Intan mana? Tanyaku lagi. Entah, gak ngurus. Ish, abang ini, dia gak masak. Jangan bahas dia bisa gak? Kata Dava marah. Kenapa abang marah? Memangnya kenapa dengan dia? Tanyaku heran. Berisik, kata Dava seraya pergi naik ke kamarnya. Aku pun ikut naik juga. Tapi aku ke kamar Intan, bukan kamar Dava. Kapan kau sampai? Tanya Intan saat aku masuk kamarnya. Barusan, jawabku. Tan, kau tahu Dava jatuh? Intan mengangguk. Dia kemarin kenapa tiba-tiba ngebut gitu? Kau tahu? Intan menggeleng. Ish, ini anak ketularan Arsyad kayaknya, angguk geleng. Kau berantem sama Dava? Tanyaku. Emang kau pernah lihat kami akur? Tanyanya. Malah balik nanya, ish. Ya enggak juga. Tapi hari ini kalian lain kayaknya. Wanna share? Kami bertengkar semalam, ucapnya sayu. Karena Dava tahu Rio pernah bonceng aku, dia marah. Dava cemburu? Ya Tuhan, aku terkejut. Dia marah, bukan cemburu. Kalau kau yang dibonceng Rio pun dia pasti marah. Dia kan udah ngelarang kita dibonceng cowok. Hai, ini bonus part lagi. Fizu, Adri, dan Intan kaget melihat Dava pulang dengan terluka. Harusnya Dava sampai ke rumah lebih dulu, tapi baru muncul jam 8 malam. Orang rumah sudah khawatir. Ternyata kekhawatiran mereka terbukti saat melihat Dava pulang dengan keadaan seperti itu. Fizu langsung mengambil kotak first aid untuk mengobati luka Dava. Kenapa bisa kayak gini sih abang? Bawa kendaraan itu hati-hati makanya, jangan buat mama khawatir, ucap Fizu setelah mengobati luka Dava. Sudah lama, biarkan Dava istirahat dulu, sebaiknya kita juga istirahat, sela Adri. Adri mengajak Fizu ke kamar sementara Intan masih di sana. Dava menyerahkan kunci motor pada Intan. Abang, motormu baik-baik saja, tak usah khawatir, ucap Dava memotong omongan Intan. Abang tak apa? Tanya Intan. Apa aku terlihat seperti sedang sekarat sekarang? Abang marah padaku gara-gara tadi. Dava tak menjawab. Abang, aku minta maaf untuk tak mematuhi perintah abang. Sorry, aku boncengan sama pria.
Bukan urusanku. Intan tahu benar Dava pasti marah padanya. Meskipun sikap Dava pada Intan tak sama dengan sikapnya pada Syifa, tapi rasa khawatirnya sama. Dava protektif pada Intan dan Syifa. Apa yang tak boleh untuk Syifa, tak boleh juga untuk Intan. Intan sadar itu. Jadi wajar saja kalau Dava marah sekarang. Selain itu, karena Intan suka Dava, dia jadi merasa bersalah sendiri dan merasa telah mengkhianati perasaannya sendiri dengan melakukan hal yang Dava larang. Abang, maafkan aku, pinta Intan lagi. Mulai sekarang lakukanlah yang kau mau. Kau tak pernah bisa mematuhi apa yang aku katakan kan? Suka-sukamu sajalah sekarang, aku tak peduli, kata Dava sinis. Abang, suara Intan lirih. Aku benar-benar minta maaf. Dava memejamkan mata. Kenapa dadanya sakit sekali mendengar suara Intan seperti itu? Kalaupun kau sudah tak suka aku dan berniat mencari pria lain, harusnya kau tetap bisa jaga batasanmu. Kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Kau itu wanita, jaga marwahmu. Abang pikir aku wanita macam apa memangnya? Intan sudah mulai ikut emosi. Aku tak melakukan hal buruk selama ini. Aku hanya boncengan sama dia saja. Itu pun terpaksa. Aku juga tahu batasan abang. Lagian abang pun ngajak aku boncengan kemarin. Kita kan juga bukan mahram. Sebenarnya Intan tahu benar Dava tak serius ketika mengajaknya boncengan. Tapi sengaja dia ingin membangkitkan hal itu karena tak terima dengan perkataan Dava. Meskipun perkataan Dava tak salah sebenarnya, tapi Intan menerimanya lain. Dia merasa Dava telah menghinanya dengan mengatakan hal seperti itu. Abang juga harusnya jaga batasan. Abang sering keluar berdua kan dengan Kak Arisha. Meskipun naik mobil bukan motor, tetap saja tak elok dilihat. Ini bukan karena aku cemburu, tapi hanya ingin abang ngaca saja. Kalian bukan mahram. Setelah mengatakan itu, Intan pergi meninggalkan Dava sendiri. Sorry, bisik Dava saat Intan pergi.